Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Kulsum Ernianti dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tindak kejahatan dunia maya atau yang disebut dengan istilah cybercrime. Yang pertama yaitu tindakan kejahatan dunia maya atau yang disebut dengan cybercrime adalah istilah yang mengacu pada kegiatan aktivitas dengan jaringan komputer sebagai alat sasaran serta tempat untuk melakukan tindak kejahatan. Contoh tindak kejahatan dunia maya jaringan komputer sebagai tempatnya yaitu penipuan identitas. Yang kedua yaitu contoh tindak kejahatan dunia maya dengan jaringan komputer sebagai alatnya yaitu pornografi dan perjudian daring. Kedua, tindak kejahatan tersebut diatur dalam suatu undang-undang. Pelanggaran tentang perjudian diatur dalam pasal 303 KUHP. Sedangkan pelanggaran tentang perjudian atau permainan berkedok daring diatur dalam pasal 378 KUHP. Contoh yang lain yaitu apabila seseorang mendapatkan hadiah atau undian dari perusahaan lain dan mendapat SMS dan di dalam SMS tersebut ada website yang berbau penipuan tetapi memiliki atau serupa dengan website asli dan pada akhirnya seseorang yang mendapat hadiah tersebut disuruh untuk mentransfer uang administrasi atau menebusnya. Yang selanjutnya yaitu untuk jenis-jenis cybercrime. Yang pertama yaitu pencurian data. Aktivitas cybercrime ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia orang lain yang bersifat privasi. Justru tindakan ini pasti masuk dalam tindakan ilegal yang bersifat atau masuk dalam konteks kriminal. Yang selanjutnya yaitu menyebarkan konten ilegal atau berita hoaks. Kejahatan ini biasanya banyak diperhatikan aktivitasnya karena melibatkan tokoh terkenal untuk memancing kontroversi dan untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan tersebut ataupun menanggulangi kejahatan tersebut, yaitu yang pertama membuat undang-undang. Dengan membuat undang-undang tersebut, para pelaku justru akan berpikir panjang sebelum melakukan suatu tindak kejahatan tersebut karena dasar hukumnya jelas dan akan ada sanksi atau hukuman sesuai dengan apa yang tindak pidana kejahatan yang diperbuat. Yang kedua yaitu membentuk lembaga penanganan khusus. Lembaga khusus ini untuk menangkal atau menyelidiki potensi terjadinya tindak kejahatan di ranah media sosial ataupun di ranah media digital. Dengan
Demikian, tidak ada celah bagi para pelaku cybercrime untuk melakukan suatu tindak kejahatan dimanapun mereka berada. Yang terakhir yaitu memperkuat sistem. Pengalaman sistem ini menjadi benteng utama ataupun pacuan utama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime yang semakin meningkat ini. Untuk itu, jika kita mengetahui informasi dari berbagai sumber ataupun media lainnya tentang kejahatan tersebut, semoga kejahatan tersebut tidak menimpa kita dan semakin kedepannya tidak semakin marak bertambah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.